Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Alianabila dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi liberal di Indonesia terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem demokrasi liberal ini dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk menarik simpati internasional agar mau mendukung perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya. Pemerintah Indonesia juga melakukan perubahan-perubahan dalam bidang politik pemerintahan dengan meniru sistem politik pemerintahan negara-negara barat. Berikut ciri dari masa demokrasi liberal di Indonesia. Yang pertama, kepala negara dipegang oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh kabinet. Masyarakat dapat terlibat aktif dalam politik melalui perwakilan dari partai politik. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, Parlemen bersifat sementara, Presiden dapat membubarkan DPRS atau Parlemen, Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen, dan sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem parlementer. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal mendorong lahirnya banyak partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik yang berbeda-beda. Dasar hukumnya yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang dikeluarkan tanggal 3 November 1945. 4 partai besar terdiri dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selain itu, terdapat partai-partai kecil seperti Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Katolik, Partai Buruh, Partai Rakyat Indonesia atau PRI, dan Partai Indonesia Raya atau Parindra. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Kabinet Juanda. Deklarasi Juanda dilatar belakangi oleh peraturan pada zaman Hindia Belanda yaitu TJMKO 1939 bahwa pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai sehingga kapal asing boleh bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, yaitu Juanda Kartawijaya, menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaannya. Terjadi pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia, dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika, lalu melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Peristiwa ini dilatar belakangi saat Perang Dunia II berakhir, terdapat dua kekuatan adidaya, yaitu AS dari blok barat dan Uni Soviet dari blok timur. Namun Indonesia menganut politik bebas aktif, sehingga diadakanlah KAA sebagai upaya meredakan ketegangan dan mewujudkan perdamaian dunia. Terdapat juga pemilihan umum pada tahun 1955 yang merupakan pemilu pertama yang berhasil diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota Parlemen DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sangat sulit. Pemerintah Indonesia menanggung beban utang luar negeri kepada pemerintah Belanda. Sumber penghasilan negara masih terbatas dan SDM Indonesia yang mengerti soal perekonomian pun masih terbatas. Sistem ekonomi gunting Safruddin diterapkan oleh Safruddin Prawira Negara pada 10 Maret 1950 dengan tujuan menanggulangi defisit anggaran negara.
Lalu, sistem ekonomi gerakan Banteng dicetuskan oleh Dr. Sumitro Yojo Hadikusumo pada April 1950. Tujuannya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Lalu, sistem ekonomi Alibaba dicetuskan oleh Mr. Ishak Cakrowadi Suryo dan merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha asal Indonesia dengan pengusaha Tionghoa. Lalu, nasionalisasi perusahaan asing merupakan pengambil alihan perusahaan swasta menjadi milik negara. Contohnya, The Java Bank menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEC ini merupakan hasil dari perundingan masalah finansial ekonomi dengan pihak Belanda, di mana pemerintah mengirimkan delegasi ke Jenewa, Swiss. Lalu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT ini dibentuk sebuah lembaga yaitu Biro Perancang Negara dengan Menteri Perancang Nasional adalah Insinyur Soekarno. Lalu Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP pada 5 November sampai 4 Desember 1957 dengan tujuan merumuskan rencana pembangunan daerah seluruh Indonesia. Lalu konsepsi Presiden 21 Februari 1957 ini dikemukakan oleh Presiden Soekarno, dengan itu membubarkan kabinet bentukan parlemen dan membentuk kabinet baru yang ditentukan oleh Presiden. Kehidupan masa demokrasi terpimpin diawali dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dilatar belakangi oleh kegagalan konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD 1950. Sistem demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai 1965 dengan ciri-ciri kekuasaan presiden sangat besar, peran partai politik dibatasi, dan peran militer dalam pemerintahan semakin kuat. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kekuasaan penuh kepada presiden agar terciptanya kondisi politik yang stabil di bawah satu komando. Lalu terdapat pembentukan MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 dengan keanggotaannya anggota DPR hasil pemilu 1955, lalu utusan daerah dan utusan golongan. Lalu ada pembentukan DPHS berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 dengan Ketua Presiden Soekarno dan Ruslan Abdul Ghani sebagai Wakil Ketua. Lalu pembentukan DPR-RI sebagai lembaga pengganti DPR yang telah dibubarkan dengan diketuai Zainul Arifin sebagai politisi NU. Lalu terdapat Kabinet Kerja 1, 2, 3, dan 4 dengan masa kerjanya masing-masing. Lalu ada Kabinet Dewekera 1 yaitu pengganti Kabinet Kerja, diumumkan Soekarno pada 27 Agustus 1964 dan terjadi peristiwa G30 SPKI. Lalu ada Kabinet Dewekera 2, yaitu Kabinet Dewekera yang disempurnakan, direshuffle pada 21 Februari 1966, di mana Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret kepada Majen Soeharto. Lalu terdapat peristiwa pembebasan Irian Barat dari pemerintah Belanda, di mana terdapat trikora yang berisi gagalkan pembentukan negara bernegara Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Lalu terdapat kontroversi Indonesia dan Malaysia pada tahun 1962 sampai 1966 yang berawal dari keinginan Federasi Malaya untuk menggabungkan Brunei Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaya yang ditentang oleh Presiden Soekarno. Lalu, pada masa demokrasi terpimpin, sikap politik Indonesia menjadi condong ke Blok Timur karena kekecewaan pemerintah Indonesia terhadap sikap PBB dan negara-negara barat yang dianggap kurang mendukung strategi politik Indonesia. Lalu ada proyek Mercusuar, yaitu proyek pembuatan bangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Asian Games keempat di Jakarta pada 1962. Presiden Soekarno memanfaatkan momentum tersebut untuk menunjukkan kebesaran Indonesia kepada dunia. Kebijakan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Kehidupan ekonomi tidak lebih baik dibandingkan masa demokrasi liberal. Masih tingginya angka inflasi, defisit anggaran, kelangkaan barang, dan banyaknya pengangguran bersifat etatisme. Lalu dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin sekaligus mengawali pemerintahan Orde Baru, yaitu terdapat penyimpangan pada Pancasila dan UUD 1945, yaitu Ketua MPR dijadikan Wakil Presiden, ketetapan MPR bahwa Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup, Presiden membubarkan DPR karena DPR menolak RAPBN yang beliau ajukan dan menjadikan pers sebagai alat politik dari pemerintah. Dan adanya ketegangan politik, salah satunya adalah peristiwa G30 SPKI.
Perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Pada demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh DPR atau parlemen, sedangkan pada demokrasi terpimpin, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPRS di bawah komando presiden. Pada demokrasi liberal, kekuasaan legislatif lebih kuat dibandingkan kekuasaan eksekutif. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, kekuasaan eksekutif sangat dominan dibandingkan legislatif. Lalu pada demokrasi liberal, pengambilan keputusan ada di tangan DPR dengan cara mengambil suara terbanyak. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan ada di tangan MPRS dan DPR GR di bawah pertimbangan presiden. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.